Gimana kita bisa berharap orang lain mencintai kita kalau kitanya sendiri nggak mencintai diri kita sendiri? Halo teman-teman, kalian sedang menyimak podcast Pulih dan Selaras bersama saya, Aji Santoso Putro. Lewat podcast ini, saya akan bercerita, termasuk membacakan cerita dan pertanyaan dari teman-teman terkait kesehatan mental dan pemulihan batin. Saya akan mencoba menanggapinya sebatas yang saya pelajari dan alami ya. Semoga bisa menemanimu di saat kamu membutuhkan, serta bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Oh iya, sebagai catatan, ini bukanlah sesi konsultasi dan bukanlah secara keseluruhan menggantikan pemeriksaan dan atau sesi secara tatap muka dengan profesional yang berkualifikasi seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Podcast Pulih dan Selaras ini bisa disimak di kanal Spotify dan juga channel YouTube Aji Santoso Putro TV. Teman-teman, pernah nggak kita merasa minder, nggak percaya diri alias insecure? Tenang, itu wajar kok, dialami oleh setiap orang. Tapi bakal jadi nggak sehat dan nimbulin masalah besar kalau kita nggak bisa mengatasinya. Di episode ini, saya akan coba bahas kenapa kita perlu self-love. Kalau menurutmu gimana? Kenapa kita perlu self-love? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, tim podcast Pulih dan Selaras bakal membacakan satu kiriman cerita terkait tema self-love yang udah teman-teman kirimkan baik lewat DM Instagram @ajisantosobutro atau lewat kolom komen podcast Pulih dan Selaras di Spotify dan juga channel YouTube Aji Santoso Putro TV. Halo Mas Aji, perkenalkan nama saya Sinta, usia 30 tahun asal Bandung. Saya ingin bercerita tentang diri saya yang dulu, yang selalu merasa insecure. Hal ini diawali di mana cukup banyak orang yang suka mengomentari penampilan fisik saya dulu sejak saya masih anak-anak. Bahkan keluarga saya sendiri, mulai dari yang suka ngatain saya pesek, pendek, gendut, hitam, apalagi dengan bibir saya yang agak tebal ini. Selalu jadi sasaran empuk buat cercaan-cercaan mereka. Jujur, saya pernah merasa benci sama diri saya yang dilahirkan dengan fisik seperti ini. Saya pun sempat membeli banyak barang yang jika saya pikir-pikir, sekarang nih ya, adalah barang yang sangat nggak berguna, meskipun dulu tujuannya untuk menunjang penampilan saya. Sampai suatu ketika saya belajar untuk jadi pribadi yang lebih bersyukur, yang kemudian mengubah mindset saya menjadi orang yang cuek bebek atas omongan orang-orang. Gak cuma tentang fisik, tapi apapun. Sikap itulah yang sangat saya rasakan sekarang. Jujur, saya jadi lebih fokus pada kebaikan untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar saya yang mencintai saya apa adanya. Bukan pada orang-orang toksik yang dangkal pikirannya karena menilai orang sebatas hanya pada fisiknya saja. Gak masuk akal banget kan ya Mas? Itu aja cerita dari saya. Terima kasih Mas Aji atas kesempatannya. Sebatas cerita yang saya dengar, yuk kita bahas bareng-bareng terkait kenapa kita perlu mencintai diri sendiri. Di saat banyak dari kita mencari orang, mencari pasangan hidup untuk kita cintai, tahu nggak kamu? Kita ini sering lupa loh mencintai seseorang yang membutuhkan cinta kita. Dan kamu tahu nggak siapa orang itu? Iya, seseorang itu adalah orang yang kita lihat saat kita bercermin, saat kita ngaca. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, bukan dengan jalan selfish atau egois ya, bukan. Tapi jalannya adalah kita ini tetap mau memperbaiki diri. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, maka kita akan menemukan sumber cinta di dalam diri yang selalu ada. Sumber cinta di dalam diri yang nggak pernah habis. Saya pernah dengar gimana kita bisa berharap orang lain mencintai kita kalau kitanya sendiri nggak mencintai diri kita sendiri. Ya, ini benar. Anggapan seperti itu benar. Tapi juga benar seringkali orang lain mencintai kita bahkan di saat kita ini nggak mencintai diri kita sendiri. Kenapa mereka bisa mencintai diri kita? Karena mereka melihat keindahan di dalam diri kita yang kita ini
nggak melihatnya. Masalahnya, kalau kita nggak mencintai diri sendiri, bisa menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari nggak percaya diri, insecure, muncul rasa iri, cemburu, bahkan sampai kita ini membenci diri sendiri, sampai kita ini nggak bahagia, dan berbagai masalah lainnya. Kalau kita membiarkan kondisi ini, kita bisa saja tanpa sadar bersikap menolak orang lain. Sehingga cinta dari orang lain yang sebenarnya kita ini sangat inginkan, jadi nggak kita dapatkan. Jadi mencintai diri sendiri itu penting. Bahkan kalau tanpa perlu melibatkan orang lain, siapa orang yang paling sering sama kita? Ya tentu saja diri kita sendiri kan. Kalau orang yang selalu sama kita itu diri kita sendiri, bukankah mencintai diri sendiri itu begitu penting? Kalau kita ingin bahagia, gimana kita bisa bahagia kalau kita nggak mencintai orang yang selalu sama kita? Dan kalau kita belajar mencintai diri sendiri, maka kita ini juga akan lebih punya kesempatan buat bertemu dan dikelilingi orang-orang yang juga mencintai diri kita. Sehingga kita pun happy, kita pun bahagia. Kita juga jadi lebih percaya diri, nggak mudah insecure, jadi orang yang nyenengin juga. Oh iya, lantas muncul pertanyaan, gimana sih cara mencintai diri sendiri? Kalau kamu, caramu mencintai dirimu sendiri gimana? Kita ini bisa belajar dari sisi saat kita mencintai orang lain. Apa yang terjadi ketika kita mencintai seseorang? Ya mungkin nggak ada satu jawaban paling benar buat ngejawab itu ya. Tapi ini beberapa yang mungkin terjadi. Pertama, diawali kita bertemu seseorang yang menarik. Menarik di sini mungkin menarik dari sisi fisik, tapi bisa juga mungkin menarik dari sisi pintar, sisi lucu, komedi, punya selera humor, dan mungkin juga punya pandangan hidup, kebijaksanaan, punya skill, atau pengalaman yang unik. Bisa juga punya minat yang sama, baik hati, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan kita pengen tahu tentang orang itu. Kita mulai lebih belajar tentang orang itu. Di balik kesan pertamanya, lebih dari yang kita lihat di pertemuan pertama. Kita ingin lebih tahu mengenainya. Dan lucunya, anehnya, semakin kita tahu, semakin kita ini ingin lebih tahu tentangnya. Berikutnya, kita mengapresiasi hal-hal kecil. Tentu saja, iya, orang itu nggak sempurna. Tapi, ketidaksempurnaan kecil terasa sempurna. Ya begitulah kalau kita jatuh cinta. Kita menerima orang itu lebih dan kurangnya secara utuh dan mengapresiasinya secara utuh pula. Dan diikuti dengan kita mulai percaya. Seiring kita mengenal dan tahu orang itu, kita belajar dia itu orang yang layak dipercaya. Pernah ngalamin nggak? Dia itu bukan orang yang dengan mudahnya bisa menyakiti hati kita. Menumbuhkan rasa percaya ini proses yang penting. Dan iya sih butuh waktu ya, butuh waktu. Kita percaya sedikit, lalu orang itu juga sedikit percaya ke kita. Terus kita percayanya nambah sedikit, dan orang itu juga nambah sedikit percaya ke kita. Dan terus seperti itu. Dan akhirnya orang mencintai kita, orang itu mencintai kita, dan kita juga mencintainya. Memberi dan menerima cinta adalah bagian dari proses mencintai. Tentu saja ini perihal saling ya, saling mencintai dan saling dicintai. Nah itu proses umum yang nggak selalu seperti itu sih ya terjadinya ketika kita mencintai seseorang. Tapi saya rasa inilah yang secara umum terjadi saat dua orang saling mencintai. Dan ini secara sadar juga bisa kita gunakan dalam proses mencintai diri kita sendiri. Gimana sih kita mulai mencintai diri sendiri? Kembali ke pertanyaan itu ya. Ini terasa aneh dan nggak nyaman buat banyak orang. Padahal sebenarnya ini wajar. Ini proses sederhana untuk introspeksi. Untuk menengok ke dalam diri sendiri. Menemui diri di dalam. Menemui diri sendiri dan kita belajar mengapresiasi diri sendiri. Dan ini adalah hal yang mungkin untuk kita lakukan. Bukan yang nggak mungkin, tapi ini adalah hal yang mungkin untuk kita lakukan. Mulai dari langkah pertama ya, temui seseorang yang menarik. Dan orang itu adalah diri kita sendiri.
Tapi memang seringkali kita berhenti menyadari sisi-sisi menarik terkait diri kita sendiri ya. Jadi luangkan waktu pelan-perlahan melakukan ini. Pertama, temui orang menarik di dalam diri kita. Bisa dengan sejenak tutup mata dan tengok ke dalam diri sendiri. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Apa sisi baik terkait dirimu? Apa saja yang kamu suka lakukan? Apa yang kamu suka makan? Makanan favoritmu apa? Kamu suka melakukan hobi apa? Musik apa yang kamu suka? Apa minatmu? Passionmu? Apa saja prestasi pencapaianmu? Jangan tergesa mengkritik saat melakukan ini ya. Sadari sisi-sisi menarik terkait dirimu sendiri. Sisi menarik itu senantiasa ada kalau kamu benar-benar sadar untuk menyadarinya. Yang kedua, cari tahu dirimu sendiri. Mungkin saja kamu nggak tahu jawaban dari yang saya tanyakan sebelumnya. Pelan-perlahan, carilah tahu. Beberapa hari atau beberapa minggu ini, coba kenali dirimu sendiri. Cari tahu apa yang kamu suka, musik yang kamu suka apa, passionmu apa. Tengok ke dalam diri sendiri. Dan cari tahu apa keinginanmu, apa impianmu, kekuatanmu, ketakutanmu, kelemahanmu. Dan cari tahu semua hal tentang dirimu sendiri. Yang ketiga, mengapresiasi hal-hal kecil. Tentu saja diri kita ini nggak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan kecil bisa jadi sempurna. Kalau kita belajar mencintai diri sendiri. Mulai belajar menerima diri sendiri secara utuh, sisi lebih dan sisi kurangnya. Mengapresiasi diri secara utuh pula. Sekali lagi, nggak perlu tergesa menghakimi diri sendiri ya. Bilang ke dirimu sendiri, sisi lebih dan sisi kurang inilah yang bikin diriku jadi diriku, dan karenanya jadi sempurna. 3 hal itu bisa jadi awal yang baik untuk belajar berlatih mencintai diri sendiri. Bisa juga kamu terus lakukan dalam beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan seumur hidup. Itu selalu jadi hal baik yang bisa kita lakukan. Oh iya, tapi ada lagi sih. Kita bisa juga mencoba melakukan ini. Pertama, kita mulai percaya pada diri sendiri. Seiring kamu tahu dirimu sendiri seperti apa, mulai sadar dirimu itu sebenarnya adalah orang yang layak dipercaya. Tentu kamu nggak akan mudah begitu saja menyakiti atau mengabaikan dirimu sendiri kan? Pelan-pelan tumbuhkan rasa percaya ini, dan menumbuhkan rasa percaya ini butuh waktu. Sedikit demi sedikit, percaya sedikit pada diri sendiri, lalu terbukti ternyata dirimu bisa kamu percayai. Percaya itu ternyata benar adanya. Percaya pada dirimu sendiri itu ternyata terbukti benar adanya. Lebih percaya lagi kepada dirimu sendiri, dan terus bertambah sedikit demi sedikit. Kita di sini sama-sama belajar, berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan itu ya. Dan yang kedua, kita mencintai atau memberi cinta ke diri sendiri. Ya, seperti kamu memberi cintamu ke pasanganmu, ke anakmu, ke orang tuamu, ke siapapun orang yang kamu cintai. Kamu mampu mencintai dan kamu juga layak untuk dicintai. Ada kalanya boleh juga kamu peluk dirimu sendiri. Bilang ke dirimu sendiri, aku mencintaimu. Thank you for being you. Proses ini nggak langsung terjadi dalam semalam sih. Iya. Tapi ini penting dan layak untuk tekun dilakukan. Kamu bisa melakukannya ditemani dirimu sendiri. Lebih belajar tentang dirimu sendiri. Mulai percaya pada dirimu sendiri. Dan kamu mulai mengapresiasi. Dan tentu saja kamu jadi bisa mencintai dirimu sendiri. Berkencanlah dengan dirimu sendiri. Luangkan waktu buat diri sendiri, melakukan hal-hal yang kamu sukai. Melakukan hobi, olahraga, traveling, meditasi, dan sebagainya. Dalam proses ini, kamu jangan terlalu serius ya. Berkenalanlah dengan dirimu sendiri yang memang layak untuk kamu cintai. Dirimu layak untuk menerima cintamu. Terima kasih ya, kamu sudah mendengarkan podcast Pulih dan Selaras. Oh iya, kamu juga bisa ikutan berpartisipasi di podcast ini loh. Caranya tulis komen, pertanyaan atau kirim cerita tentang kesehatan mental yang kamu alami ke kolom komen podcast Pulih dan Selaras di Spotify
Bisa juga DM Instagram Aji Santoso Putro dan komen di channel YouTube Aji Santoso Putro TV. Nantinya saya akan bacakan dan bahas di episode berikutnya. Semoga podcast ini bisa menemanimu di saat kamu membutuhkan ya, serta bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Sampai jumpa di episode podcast Pulih dan Selaras selanjutnya ya.